Shalom teman-teman, hari ini kembali lagi di 365 hari pemberitaan kabar baik ya. Dan hari ini kita mau baca dari Injil Lukas 12 ayat 1-7. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atap-atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang telah setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang-orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun akan dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. So, teman-teman, untuk hari ini banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari Injil Lukas ini. Yang pasti Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Nah, di sini saya mendapat satu sharing ya, maksudnya mendapat suatu hikmat bahwa Yesus itu mengajar ke murid-muridnya. Ya kalau bukan muridnya ya nggak bisa diajarin gitu ya. Kalau kayak kita sebagai dosen misalnya nih, atau kita sebagai mahasiswa ya kita pasti mendengarkan dari guru atau dosen kita gitu ya. Mengajar berarti artinya perlu sebuah sikap hati untuk menerima firman Tuhan. Nggak bisa semua orang itu menerima firman Tuhan dengan baik. Maksudnya semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak semua orang dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Nah, tapi topiknya hari ini, selain kita belajar menjadi murid ya, ternyata waspadalah terhadap ragi. Ya, ragi ini sesuatu yang sifatnya sedikit ya, tapi bisa merubah secara keseluruhan. Nah, ragi ini bukan berarti orang lain gitu ya. Yang saya tangkap itu bukan hanya orang lain, tapi juga terlebih lagi jangan sampai maksud Tuhan itu adalah kita menjadi ragi itu. Ya kan amit-amit nih ya. Kita bilang, wah kita harus hati-hati terhadap orang lain. Tapi jangan-jangan kita sendiri merupakan pelakunya ini teman-teman ya. Kita menjadi ragi kemunafikan. Dimana ya pasti sebagai orang manusia pada umumnya kita pernah menjadi pribadi yang munafik, betul ya. Tapi kita tidak terus-menerus menjadi pribadi yang munafik. Nah ini yang perlu kita pelajari. Komitmennya untuk poin yang ini, ya kita belajar lagi. Orang munafik itu karena apa? Ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang mau dipura-pura. Nah kita saya berkomitmen untuk belajar. Memang tidak mudah, belajar untuk apa adanya. Ya, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Belajar untuk lebih terus terang, tapi tentunya dengan penyampaian yang baik. Belajar untuk tidak berpura-pura, dua muka, dua wajah. Ya. Lalu poin berikutnya lagi, Tuhan mengatakan yang poin kedua, yang menurut saya yang lumayan seru adalah dari ini Tuhan bicara bahwa Tuhan itu mencintai kita apa adanya, mengasihi kita. Semua kehidupan kita itu ada di dalam genggaman tangannya. Bahkan dia katakan sehelai rambut pun kalau jatuh itu Tuhan sudah atur, Tuhan sudah hitung. Jadi buat setiap kita yang lagi ngerasain pergumulan, berbeban berat, akan selalu ada pengharapan. Pengharapan untuk apa? Pengharapan bahwa kita ini tidak sendirian. Tapi kita ini punya Allah yang memperhatikan kita. Ya, banyak, dan saya pribadi pun sering merasakan saya nggak pernah berjalan sendiri gitu ya. Tapi di dalam dunia ini apapun yang kita lakukan, Tuhan itu selalu berperkara dalam kehidupan kita. Nah, komitmen yang mau saya ambil dari firman Tuhan hari ini adalah ya itu, jangan takut teman-teman. Loh, kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu mengasihi setiap makhluk ciptaannya, apalagi kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Itu aja teman-teman. Jadi
Itu komitmen saya hari ini. Gimana dari komitmen teman-teman? Mungkin teman-teman dapat sesuatu, teman-teman boleh share di kolom komentar, atau teman-teman ingin bantu doa, atau teman-teman ingin bersharing, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.